Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu kaidah pencacahan. Materi ini dipelajari pada matematika umum di kelas 12 dengan kompetensi dasar KD 3.3, 4.3. Matematika selalu memberi solusi dalam setiap masalah yang timbul. Salah satu persoalan yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah menghitung. Menghitung yang kita pelajari pada konsep ini adalah menghitung suatu kejadian yang mungkin muncul dari suatu kejadian yang kalian lakukan sehari-hari. Masalah menghitung muncul dan dipelajari secara sistematis melalui matematika dan ilmu komputer. Salah satu cabang matematika yang mempelajari konsep ini adalah kombinatorik. Kaidah pencacahan atau teknik dasar menghitung itu akan kalian gunakan sebagai dasar untuk mempelajari konsep peluang pada kompetensi dasar berikutnya. Yuk kita pelajari konsep ini bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah 1. Membedakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Yang kedua, menentukan banyak kejadian dari sebuah peristiwa dengan menggunakan aturan penjumlahan. Yang ketiga, menentukan banyak kejadian dari sebuah peristiwa dengan menggunakan aturan perkalian. Kalau kita lihat dalam masalah sehari-hari, yaitu masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, itu ternyata banyak sekali. Kalau kalian perhatikan gambar yang pertama tentang belanja di pasar, ini ada seorang ibu yang berbelanja di pasar. Timbul pertanyaan, berapakah banyaknya resep masakan yang akan dimasak itu apabila diberikan berbagai macam sayuran yang ada di pasar. Yang kedua, tentang mengambil uang di ATM. Pada saat kalian mengambil uang di ATM, kalian akan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Mesin apabila memasukkan apabila kalian akan mengganti kartu dengan 6 digit, berapa banyaknya cara yang harus kita lakukan untuk mengganti masalah berikutnya adalah masalah untuk memasukkan pakaian atasan pertanyaannya adalah berapa banyaknya pasangan yang berbeda yang dapat kalian kaidah pencacahan atau disebut juga continuous itu didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan matematika. Ada 3 metode pencacahan yang akan kita bahas. Yang pertama aturan pengisian tempat, yang kedua permutasi, dan yang terakhir adalah kombinasi. Untuk masalah yang pertama, masalah sehari-hari yang sering kalian jumpai. Contohnya adalah di rumah kami terdapat 3 jenis sepeda yang berbeda, 2 jenis sepeda motor yang berbeda. Jika Pak Amin ingin bertemu dengan Pak Amin di mana yang akan digunakan? Mari kita diskusikan. Yang pertama, jika Pak Amin memilih kopi, maka ada 2 cara. Jika Pak Amin memilih sepeda motor, maka ada 3 cara. Jika Pak Amin memilih sepeda dan Pak Amin pasti menggunakan salah satu kendaraan. Jadi kita ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 7 cara. Kita lanjutkan masalah yang kedua. Suatu saat Betty akan pergi ke taman bermain bersama teman-temannya. Namun dia bingung memilih baju dan celana yang akan dia pakai.
Dia memiliki dua baju yang berwarna abu-abu dan merah, sedangkan celananya ada 3 jenis, yaitu biru, pink, dan hijau. Pertama, Betty mencoba pasangan baju abu-abu dan celana hijau. Namun, kemudian ia mencoba lagi pasangan yang lain. Betty kemudian ingin mencoba semua pasangan baju yang mungkin dia pakai. Berapa banyak pasangan baju dan celana yang mungkin dipakai oleh Betty? Kita bisa menggunakan berbagai macam penyelesaian. Yang pertama, kalau kita menggunakan metode tabel, maka kita gunakan metode tabel ini, kita pasang-pasangkan. Sehingga kalau kalian lihat di sini totalnya ada 6 pasang baju yang mungkin dipakai Betty. Kalau kita menggunakan metode diagram pohon, maka kita gunakan ini baju yang berwarna abu-abu, kita pasangkan dengan 3 celana, kemudian baju yang berwarna merah kita juga pasangkan dengan 3 celana. Jadi total semuanya ada 6 pasang baju yang digunakan. Berikutnya, kalau kita menggunakan metode yang membuat yang tersebut, maka kita perhatikan kembali dan ada dari masalah. Kita menggunakan 2 kotak kosong atau 2 slot untuk slot pilihan baju dan slot pilihan baju. Untuk slot pilihan baju, karena tadi yaitu warna abu-abu dan merah, sehingga ada 2. Sedangkan untuk slot pilihan celana ada 3, maka ada 3 cara. Sehingga seluruhnya kita menggunakan aturan perkalian, ada sebanyak 6 cara atau 6 pasang baju yang dipakai oleh Betty. Contoh masalah yang ketiga, masalah yang lain adalah tentang plat nomor kendaraan. Akbar ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka, yaitu angka 6, angka 7, angka 8, 9, dan 0. Dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor yang berbeda yang dibuat Akbar? Cara yang paling mudah adalah kita menggunakan aturan 4 kosong atau 4 slot. Ada 4 tempat yang harus diisi. Tempat pertama ini slot pilihan baju. Tempat kedua slot pilihan dan slot pilihan slot pilihan. Karena angkanya tadi ada dan ada angka contoh dan kenapa kalau 2000 ada 3 menentukan slot pilihan karena angkanya tadi ada 5, 1 sudah diisi untuk slot puluhan ribu, sehingga untuk slot yang untuk ribuan itu ada 4 cara. Dari 5 angka yang sudah ada, kita ambil 1 di slot ribuan dan 1 slot puluhan ribuan, sehingga tinggal 3 cara kita masukkan di sini. Karena tidak boleh ada angka yang sama. Dan yang terakhir untuk angka satuan ada 2 cara. Total kalau kita menggunakan aturan perkalian ada 96 cara yang dapat dibuat Akbar untuk membuat plat nomor kendaraan. Masalah terakhir adalah masalah 4. 2 orang siswa akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dari 4 orang tersebut. Nama-nama calon adalah Vidi, Berni, Arumi, dan Gita. Ada berapa susunan wakil ketua yang harus dipertimbangkan? Kita mencoba menyelesaikan dengan menggunakan tabel silang. Jadi kita atur ambil dari nama-nama Vidi, Berni, Arumi, Gita.
terus dilakukan. Maka jumlahkan banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Misalkan terdapat N buah peristiwa yang saling lepas dengan C1 banyak cara peristiwa pertama, C2 banyak cara peristiwa kedua, C3 banyak cara peristiwa ketiga, dan seterusnya sampai Cn banyak cara peristiwa kelima. Sehingga banyak cara untuk N buah peristiwa itu. Secara keseluruhan kita menggunakan aturan penjumlahan C1 ditambah C2 ditambah C3 sampai dengan ditambah C4. Sedangkan untuk aturan perkalian digunakan jika ada beberapa kegiatan yang saling bebas. Artinya kejadian itu tidak saling berulang dan semuanya harus dilakukan. Maka kalian banyak cara melakukan masing-masing kegiatan. Jadi jika terdapat unsur yang tersedia di dalam banyaknya cara menyusun unsur N banyak cara untuk menyusun N3 banyak cara menyusun unsur N4 sampai banyak cara menyusun unsur K. Total banyak cara untuk menyusun K unsur yang berbeda adalah menggunakan aturan perkalian, yaitu N1 kali N2 kali N3 sampai dengan dikalikan NK. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah dipelajari bukan? Konsep kaidah penjajahan hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari kembali di rumah. Tetap semangat belajar dari rumah. I love mathematics.